Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, alhamdulillah di pagi yang cerah ini saya kepengen membahas sesuatu, dan lagi-lagi adalah kisah sejarah ya. Kisah sejarah tentang satu kejadian di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika beliau menjadi seorang Amirul Mukminin kedua. Sebenarnya istilah Amirul Mukminin pertama kali itu ya pada zaman beliau. Kalau sebelumnya yaitu Abu Bakar Siddiq itu Khalifatul Rasulillah ya. Tapi Khilafah Rasyidin yang kedua, beliau Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu memimpin, karena kepemimpinannya kan 30 tahun ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan setelah Rasulullah itu kepemimpinan Khilafah Rasyidin itu 30 tahun terhitung mulai sejak dari Rasulullah wafat. Sampai memang beberapa waktu itu digantikan oleh putra Sayyidina Ali, itu genap 30. Nah yang paling lama itu memang Sayyidina Umar. Pernah pada suatu ketika dulu ada kejadian di Madinah. Kalau bahasa zaman sekarang itu viral ya. Di kota Madinah itu lagi viral sesuatu. Jadi dulu itu di kota Madinah ada seorang lelaki yang terkenal tampan banget. Gantengnya itu ganteng banget. Nah, karena ketampanan laki-laki ini nih, para perempuan Madinah, baik yang masih belia ya, ataupun udah tua, udah senior, udah lanjut usia, apalagi janda itu semuanya ya nggak, mungkin nggak semuanya ya, tapi kayak sebagian besar mengagumi lelaki ini, sampai tersebar berita bahwa begitu banyak perempuan-perempuan Madinah yang membuat puisi untuk lelaki ini. Jadi mereka itu bikin, sebenarnya kalau kita katakan lebih ini ya, lebih dalam maknanya itu seperti syair-syair jahiliyah gitu, karena memuji manusia. Tapi itu mereka tuh kayak apa ya, merasa kagum, suka, itu kayak terbius gitu. Apalagi kalau melihat lelaki itu kayak kepengen tuh bikin syair aja, kepengen tuh bikin puisi-puisi cinta gitu, memuja dan memuji lelaki itu. Nah, kita katakan Presiden Umar itu untuk sekelas pemimpin pengganti Nabi waktu itu dalam konsep negara, seorang Sayyidina Umar itu tidak hanya ngurusi hal-hal publik. Jadi sampai hal seperti ini pun itu masuk kepada urusan pemerintahnya Sayyidina Umar gitu. Ini kan udah private kan, tapi memang membuat, karena Umar itu sadar bahwa ini nih ngeganggu ibadah nih gitu. Cewek jadi nggak fokus ibadah, jadi nggak fokus ke Allah gara-gara ada cowok tampan di sini gitu. Akhirnya karena Madinah itu viral, terus banyak gosip bertebaran di mana-mana, Sayyidina Umar itu risih ya dengan berita ini. Akhirnya dipanggil lah pemuda itu. Presiden itu nyuruh anak buahnya, kalau setahu saya itu asistennya namanya Aslam ya dulu, untuk memanggil lelaki itu. Panggil lelaki itu ke sini, ketemu sama saya gitu. Nah, setelah ketemu, Sayyidina Umar itu heran. Iya, bener juga ya, emang dia tampan banget. Ternyata emang bener tampan banget gitu. Sayyidina Umar mengatakan,
Waduh, gantengnya kayak gini ya pantesan ya perempuan Madinah itu seperti tergila-gila gitu, seperti jadi jahilun gitu. Kayak kita jadi inget, bukan kita, kayak saya jadi inget kisah Laila Majnun. Itu juga seorang laki-laki yang banyak laki-laki jatuh cinta sama Laila. Tapi Laila kan cewek ya. Nah kalau yang ini cowok di kota Madinah. Nah Sayyidina Umar itu mau mengamati apa sih yang bikin lelaki ini tuh gantengnya minta ampun, tampan banget gitu. Apa yang membuat Madinah itu jadi gempar, jadi dibuat resah gara-gara lelaki ini. Dia amatin ya kan. Presiden Umar tuh mengamati lelaki itu dari atas sampai bawah. Apa yang bikin dia ganteng? Apa yang bikin dia ganteng? Nah ternyata setelah diamat-amati, dilihat-lihat, yang membuat dia sangat tampan adalah rambutnya. Ini nih, kayaknya nih yang bikin dia tampan ini rambutnya. Terus gak ngerasa kayak dizolimi ya lelaki itu. Presiden Umar membuat keputusan dan bilang ke forum ya, kita harus memotong rambutnya, kita harus membuat dia gundul gitu. Terus itu memang sampai sebegininya ya kebijakan negara gitu, membuat seorang lelaki tampan dicukur rambutnya oleh negara gitu. Akhirnya dilakukanlah tindakan itu ya, pencukuran seorang lelaki tampan, dan itu tindakannya oleh negara. Udah dicukur tuh, udah beres dicukur. Nah Presiden Umar jadi mikir, waduh, kalau aku bikin cowok yang tadinya rambutnya panjang gitu jadi dibikin gundul kayak gini, jangan-jangan aku zolim nih, jangan-jangan Allah bisa marah nih sama aku karena dia gak ikhlas gitu. Karena kan mengukur keikhlasan ya cuma Allah yang tahu, ridhonya orang kan cuma Allah yang tahu. Waduh, kalau dia gak terima atau keluarga dia gak terima, kalau dia misal malu kan, wah jadi malu nih gak mau keluar rumah gara-gara rambutnya gundul gitu, ini gara-gara Presiden Umar nih. Nah kalau udah kayak gitu tuh namanya Khalifah Umar tuh udah takutnya minta ampun ke Allah. Nah akhirnya Khalifah Umar membuat keputusan lagi, gak bisa nih kayak gini dikeluarin pergi, karena kasihan ya kan, takut dia malu. Akhirnya Presiden Umar membuat keputusan, gini aja deh, kalau kamu malu rambut kamu gak ada, itu kamu pakai sorban ya gitu. Oh baik Presiden gitu. Terus Umar itu ambil sorban, terus nyuruh lelaki itu pakai sorban, dipakai sorbannya di kepala. Ternyata begitu pakai sorban, apa yang terjadi? Ternyata lelaki itu berubah menjadi semakin tampan gara-gara pakai sorban. Padahal tadi yang bikin tampan itu hiasan di kepalanya ya kan, yaitu rambut. Terus digundulin, malu, dipakein sorban. Ternyata begitu dipakein sorban malah tambah tampan. Waduh, gimana nih? Presiden Umar bingung lagi. Aduh, dipakein sorban malah tambah tampan, gimana ini? Terus Presiden Umar mikir, beliau diam aja. Aku harus gimana? Nah, lama-lama dapatlah ide untuk apa? Keputusannya adalah mengasingkan lelaki tampan ini. Coba tuh, gara-gara jadi cowok tampan, hidupnya harus diasingkan oleh negara. Masya Allah. Kisah langka banget kan, kisah kayak gini. Nah, akhirnya beberapa punggawa gitu kan, punggawa kerajaan gitu, punggawa negara mengantarkan lelaki ini diasingkan. Jadi diasingkan tuh gak cuma dibuang kayak orang dibuang terus dibiarin, enggak, dicariin rumah, dicariin tempat tinggal, dicariin pondok, terus dibiayai negara hidupnya, dikasih makan, dikirimin makanan, dikasih uang gitu. Itu padahal dia gak salah apa-apa kan. Itu takdir dia jadi cowok tampan, tapi gara-gara dia tampan malah hidupnya jadi
menjadi beban negara gitu, menjadi tanggungan negara itu, diasingkan. Nah, udah lewat beberapa hari, beberapa minggu diasingkan, kan dia hidup sendirian tuh di tempat yang jauh, dengan hidup yang dijamin kecukupannya gitu oleh negara. Nah, ini nih, di rumah dia ternyata ninggalin ibunya kan. Ibunya di rumah, gimana? Seorang ibu dipisahkan dari anak laki-lakinya, apalagi anak laki-laki yang sangat tampan. Ibu ini sangat merindukan. Aku kangen banget sama anakku. Gimana ya cara ketemu sama anakku? Gimana ketemu sama anakku? Nah, karena hati kerinduan seorang ibu yang tidak bisa ditahan lagi, akhirnya ibu lelaki ini pergi menemui Presiden Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda. Ya silakan katakan. Apakah Anda ingat lelaki yang terkenal dengan ketampanannya itu sudah Anda asingkan beberapa waktu lalu? Oh ya, saya ingat. Ada apa ya, Bu? Dia adalah anak saya, dan saya sangat merindukan dia, dan jika Anda memisahkan saya dengan dia, Anda menyiksa batin saya sebagai ibu kandungnya sendiri. Wah, Sayyidina Umar langsung takut kan? Umar tuh takut banget berbuat sedikit pun kezoliman, sekecil biji zarah. Dia membuat kezoliman, dia tuh udah takut ya minta ampun sama Allah. Jangan sampai dia menzolimi umat, itu, menzolimi perasaan umat. Nah, diwaduli kayak gitu, Presiden Umar membuat keputusan, ya udah, kalau kayak gitu ibu saya antarkan ke tempat lelaki itu, dan kalau ibu mau hidup di sana bareng, kalian berdua menjadi tanggungan negara. Makannya, kebutuhannya ditanggung oleh negara. Akhirnya ibu itu diantarkan untuk menemui lelaki itu, dan dua orang itu menjadi tanggungan negara ya, untuk mencukupi kebutuhan, untuk hidup gitu. Padahal nggak salah apa-apa. Jadi urusan Sayyidina Umar dalam mengurusi negara, dalam mengurusi agama itu betul-betul sampai kepada urusan privat. Ini Masya Allahnya nih. Kejadian-kejadian di masa Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin. Karena memang pendirian negara itu waktu itu ya, apa sih, Kingdom of Saudi Arabia ya. Jadi dia memang bentuknya kerajaan. Jadi mulai membuat sistem administrasi yang rapi itu di masa Sayyidina Umar. Mulai membuat sistem perpajakan, sistem keuangan yang rapi gitu. Ini mulai pas pemerintahnya Umar. Banyak sebenarnya kisah-kisah menarik dan menginspirasi ya, karena di masa Umar ini terjadi novelty yang sebelumnya tidak pernah terjadi di Saudi Arabia gitu. Bahkan di dataran Timur Tengah untuk perkembangan Islam ke depannya. Masya Allah. Semoga Allah senantiasa memuliakan beliau dan menyiapkan ya tempat dan derajat yang tinggi untuk beliau. Karena ada sebuah hadis yang berbunyi, andai ada nabi setelahku dialah Umar. Itu yang dimaksud adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala. Sekian untuk kisah tentang fenomena lelaki yang sangat tampan di Madinah di zaman pemerintahan Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibnul Khattab. Terima kasih, mohon maaf kalau ada informasi yang mungkin sempat keliru atau salah. Semoga Allah membenarkan dan mengoreksi kesalahan yang saya sampaikan. Allahu ta'ala a'lam. Allah maha mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.